Selamat datang di podcast Jawara Studios seputar alam, budaya, dan misteri. Bersama saya, Yuansyah Afandi. Siapa yang tidak tahu pocong, hantu yang sangat fenomenal di Nusantara? Setelah dikutip dari berbagai sumber, pocong berasal dari perwujudan hantu dari mayat yang dikubur dan tali kain kafannya lupa dilepas. Ada juga yang mengatakan bahwa pocong berasal dari roh pengantin yang saat menikah tidak mendapatkan restu dari kedua orang tuanya. Ada berbagai versi yang menjelaskan tentang sejarah pocong, baik itu dari segi waktu kejadian maupun orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kali ini saya akan membawakan cerita kisah nyata Pocong Duloh yang merupakan versi paling terkenal di antara kisah pocong yang ada di Nusantara. Kisah ini berawal dari seorang anak kecil yang bernama Duloh. Sejak kecil, Duloh merupakan anak yatim piatu. Bapaknya bekerja sebagai tukang panjat pohon. Beliau meninggal karena jatuh dari pohon kelapa saat Duloh berusia 2 tahun. Sedangkan ibunya meninggal karena terkena serangan jantung saat Duloh berusia 12 tahun. Setelah itu Duloh hanya tinggal dengan neneknya yang bekerja sebagai penganyam bakul yang terkadang tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pernah Duloh dan neneknya tidak makan 2 hari berturut-turut karena pada saat itu anyaman neneknya tidak laku sama sekali. Setiap kali lapar, nenek dan cucunya hanya minum air putih agar perutnya kembung dan menghilangkan rasa lapar. Tapi tetap saja walau Duloh sudah minum banyak air, perutnya hanya kembung dan rasa laparnya tidak kunjung hilang. Saat itu Duloh dan neneknya benar-benar kelaparan. Karena bingung apa yang harus dia lakukan, Duloh meminta izin neneknya untuk pergi mencari pekerjaan. Neneknya mengizinkannya, namun sebelum Duloh pergi, nenek membekali cucunya dengan sebuah keris yang berukuran sangat kecil yang muat jika dimasukkan ke dalam kantong. Neneknya berkata bahwa keris tersebut digunakan untuk keberuntungan. Duloh dengan perutnya yang lapar pergi meninggalkan neneknya. Dia tidak tahu harus pergi kemana. Dia hanya mengikuti kata hatinya saja. Dia berjalan ke arah barat dan meninggalkan perkampungan. Tidak ada bekal apapun yang dibawanya. Tanpa alas kaki, bajunya pun sudah kumal dan tipis. Dia melewati kampung demi kampung hingga akhirnya dia terjatuh. Perutnya sangat lapar, dia benar-benar kehabisan tenaga dan tidak mampu meneruskan perjalanannya. Dia merasa bahwa dirinya akan mati saat itu juga. Duloh terkapar di jalan setapak selama 3 hari 3 malam. Tidak ada seorang pun yang menemukannya. Namun dia masih bertahan hidup. Jalan setapak itu adalah jalan menuju kampung Bojong Pinang. Tinggal beberapa kilometer lagi dia akan sampai di kampung tersebut. Namun tubuhnya sudah tidak berdaya. Menjelang malam, melintaslah sebuah delman di jalan setapak itu. Melihat orang terkapar di sana, delman itu pun berhenti. Seorang perempuan turun dari delman tersebut. Perempuan itu sangat cantik dan berpakaian seperti seorang bangsawan. Perempuan itu kaget ada anak kecil yang terkapar di jalan setapak itu. Perempuan itu bertanya kepada kusir delman, apakah dia mengenal anak yang terkapar tersebut? Lalu kusir delman menjawab bahwa dia tidak mengenal anak yang terkapar tersebut. Perempuan itu bernama Inggit. Dia adalah istri dari orang terkaya dari kampung Bojong Pinang.
Dia hendak menjenguk saudaranya yang baru saja melahirkan dari kampung sebelah. Namun setelah melihat ada anak kecil yang terkapar di tengah jalan, dia benar-benar kasihan. Dia memperhatikan anak itu dan ternyata Duloh masih hidup. Kedua matanya masih berkedip, tapi Duloh tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Inggit bertanya kepada Duloh dari mana dia berasal. Sambil menatap matanya, Duloh hanya bisa menjawab dengan bahasa isyarat. Perlahan dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah timur. Inggit meminta kusir delman untuk membawanya ke atas delman, dan kusir delman pun menurutinya. Dia membopong tubuh Duloh ke atas delman. Duloh pun dibawa oleh Inggit. Sepanjang perjalanan dia diberi makan dengan nasi ketan. Duloh memakannya dengan sangat lahap, dan perlahan dia pun sudah mulai bisa bicara. Dia bilang ke Inggit bahwa dia berhari-hari tidak makan. Dia juga meminta tolong kepada Inggit untuk memberikan neneknya makanan. Singkat cerita, setelah Inggit menjenguk saudaranya, dia pun langsung pergi ke rumah Duloh untuk menolong neneknya. Inggit membawa nasi dan lauk pauk yang diambil dari rumah saudaranya. Namun nasib buruk menimpa nenek yang malang itu. Saat Inggit dan Duloh tiba di sana, nenek itu sudah meninggal. Nenek itu pasti meninggal karena kelaparan. Desanya Duloh memang sedang dalam keadaan paceklik. Warga di sana banyak yang kelaparan dan hidup susah. Setelah neneknya Duloh dimakamkan, 1 hari kemudian Inggit kembali menemui Duloh. Perempuan itu menawarkan pekerjaan kepada Duloh sebagai penggembala kerbau. Kebetulan kerbau itu milik keluarga Inggit dan dia butuh tambahan penggembala. Duloh dengan senang hati menerima pekerjaan itu. Nantinya dia akan membantu Ki Sarkam yang juga bekerja kepada Inggit sebagai penggembala kerbau. Pagi harinya, Duloh meninggalkan rumahnya dan pergi bersama Inggit. Sepanjang perjalanan, Duloh bercerita bahwa orang tuanya sudah meninggal sejak dia masih kecil. Dia juga bercerita bahwa hidupnya serba kesusahan dan neneknya hanya bekerja sebagai penganyam bakul. Inggit semakin kasihan mendengar cerita anak kecil itu. Ketika tiba di rumahnya, Inggit mengenalkan Duloh kepada suaminya, yaitu Raden Jaya. Lalu Raden Jaya menerimanya dengan baik. Setelah itu Raden Jaya mengenalkan Duloh kepada Ki Sarkam. Dia menjelaskan bahwa Ki Sarkam akan membimbing Duloh dalam mengurus kerbau. Duloh mengangguk saja. Ki Sarkam memandang Duloh dengan tatapan tajam dan terkesan mengerikan. Sesaat kemudian, dari dalam bilik kamar muncul seorang anak perempuan yang sangat cantik. Anak itu bernama Rara. Dia berumur 9 tahun dan satu-satunya anak dari Raden Jaya. Lalu Duloh pun dibawa oleh Ki Sarkam ke kandang kerbau. Dia menyuruh anak itu mengeluarkan seekor induk kerbau dari dalam kandang. Ragu-ragu, Duloh memegang tali kerbau itu lalu menyeretnya keluar kandang. Sebenarnya Duloh masih takut dalam mengurus kerbau. Dia takut diseruduk. Ki Sarkam menyuruh Duloh membawa kerbau ke arah jalan setapak yang dia tunjuk. Duloh pun mengangguk saja. Perlahan dia bawa kerbau itu ke jalan setapak, sedangkan Ki Sarkam mengikutinya dari belakang. Sepanjang hari Duloh menggembala kerbau-kerbau itu, sedangkan Ki Sarkam menjaga kerbau yang sedang makan. Setiap sore Inggit menyuruh pembantunya untuk mengantar makanan kepada Ki Sarkam. Sore itu seorang perempuan muncul
dengan membawa 2 rantang makanan. Dia menyerahkan makanan itu kepada Ki Sarkam. Setelah mengantar makanan, perempuan itu pun pergi kembali. Naifnya, ketika Duloh ingin mengambil makanan itu, Ki Sarkam malah menepis tangannya. Duloh bertanya kepada Ki Sarkam, kenapa dia menepis tangan Duloh, tapi Ki Sarkam tidak menjawab. Dia membuka rantang milik Duloh dan membuang lauk pauknya. Duloh hanya boleh makan nasinya saja. Ki Sarkam memanglah orang yang kejam. Dia sering menindas pekerja lain seperti Duloh. Penderitaan Duloh tidak sampai di situ saja. Ki Sarkam sering memukul Duloh lantaran hanya melakukan kesalahan kecil saja. Punggung Duloh membiru karena Ki Sarkam memukulnya dengan kayu rotan, dan setiap malam Duloh meringis kesakitan di dalam gubuknya. Sebenarnya Duloh sudah tidak betah tinggal di sini, namun dia tidak punya pilihan lain. Jika dia berhenti dari pekerjaannya, dia pasti akan kelaparan lagi. Semakin hari tubuh Duloh semakin kurus. Dia hanya punya waktu sebentar untuk istirahat. Berbeda dengan Ki Sarkam, pekerjaannya hanya bermalas-malasan dan makan singkong bakar di gubuknya. Tahun demi tahun, kini Duloh beranjak dewasa. Pada saat usianya 23 tahun, dia masih bekerja kepada keluarga Raden Jaya, namun bukan menjadi penggembala kerbau. Dia sekarang sudah berganti pekerjaan menjadi penggarap sawah. Duloh diberi amanah untuk menggarap 5 petak sawah sekaligus per tahunnya. Dia sendiri yang mencangkul, menanam palawija, dan menjaganya dari serangan hama. Suatu hari saat Duloh sedang mencangkul sawah, tiba-tiba ada 2 ibu-ibu yang sedang lewat di pematang sawah. Ibu-ibu itu sedang membicarakan Rara, putri dari Raden Jaya yang terkena gigitan ular tanah saat main di kebun. Duloh segera meletakkan cangkulnya di gubuk dan pergi menjenguk Rara. Setibanya di sana, Duloh melihat Rara terkapar di kamarnya sambil meringis kesakitan. Bekas gigitan ular yang ada di pergelangan kaki kanannya sudah membiru. Saat itu belum ada dokter. Raden Jaya mengobati putrinya dengan obat-obatan tradisional dan memanggil tabib untuk menyembuhkan putrinya. Inggit menangisi putri satu-satunya itu. Dia takut jika putrinya meninggal, karena tidak sedikit orang di kampungnya meninggal karena gigitan ular tanah. Duloh bingung apa yang harus dia perbuat, karena dia tidak mempunyai ilmu tentang obat-obatan. Dia hanya bisa membantu sekedarnya saja, seperti mencarikan dedaunan yang diminta oleh tabib. 1 hari berlalu, kondisi Rara semakin parah lukanya. Semakin membusuk, tubuhnya semakin lemas. Duloh kasihan melihat kondisi Rara. Seketika dia teringat dengan keris kecil yang dulu pernah diberikan oleh neneknya. Lalu Duloh meminta izin kepada Raden Jaya untuk mencoba mengobati Rara. Kemudian Raden Jaya bertanya kepada Duloh, apakah dia bisa mengobati orang sakit? Duloh menjawab sambil menunduk bahwa dia akan mencobanya. Raden Jaya pun mengizinkan Duloh. Lalu Duloh mengeluarkan keris dari dalam kantongnya dan menempelkan kerisnya ke dalam lukanya Rara. Ajaibnya, luka itu langsung tertutup dan kering saat itu juga. Semua orang di sana benar-benar kaget melihat kesaktian keris yang dimiliki oleh Duloh. Inggit bertanya kepada Duloh dari mana dia mendapatkan keris tersebut. Lalu Duloh menjawab bahwa dia mendapatkan keris tersebut dari neneknya dulu. Dia tidak menyangka jika kerisnya itu sangat sakti. Beberapa hari kemudian, akhirnya Rara bisa sembuh total dan bisa beraktivitas seperti semula. Setelah mengetahui
kesaktian keris yang dimiliki oleh Duloh, Raden Jaya ingin membeli keris itu dengan harga yang sangat mahal. Tapi dengan sangat sopan Duloh menolaknya. Dia bilang bahwa keris itu adalah kenangan dari neneknya. Penolakan itu tidak membuat Raden Jaya marah. Dia malah semakin baik kepada Duloh. Istilahnya, Duloh sekarang dianak emaskan oleh Raden Jaya. Gubuk tempat tinggal Duloh, makanan yang diantarkan kepada Duloh juga berbeda dengan para pekerja lain, dan tentunya lebih enak dari biasanya. Perlakuan istimewa yang dilakukan Raden Jaya kepada Duloh membuat Ki Sarkam iri kepadanya. Walau sudah tua, rasa iri dan dengki dimiliki oleh Ki Sarkam tidak kunjung padam. Dia juga selalu menindas para pekerja yang lemah, tapi tidak satu pun yang berani melaporkan tindakan kejam Ki Sarkam kepada Raden Jaya karena mereka takut akan ancaman Ki Sarkam. Ki Sarkam tertarik pada keris kecil yang dimiliki oleh Duloh. Dia ingin memiliki keris itu. Tengah malam, saat Duloh sedang tidur di gubuknya, Ki Sarkam mengendap masuk dan mencari keris Duloh. Sebelum Ki Sarkam mengambilnya, Duloh bangun dan menendang lelaki tua itu keluar dari gubuknya. Tidak terima ditendang, Ki Sarkam lalu mengambil goloknya dan langsung menebas leher Duloh sampai putus. Darah mengalir deras dan seketika Duloh tewas begitu saja. Ki Sarkam dengan terburu-buru mengambil keris yang ada di dalam saku Duloh. Untuk menghilangkan jejak, Ki Sarkam mengubur jasad Duloh di belakang gubuknya agar tidak terendus oleh orang lain. Setelah Duloh dikuburkan, tanahnya diratakan dan ditimpa dengan kayu bakar. Ki Sarkam juga membersihkan bercak darah yang ada di gubuknya Duloh. Keesokan harinya, saat pembantu Inggit ingin mengantarkan makanan kepada Duloh, dia heran kenapa Duloh tidak ada di dalam gubuknya. Pembantu itu pun melaporkan kejadian itu kepada Raden Jaya. Lalu Raden Jaya memanggil Ki Sarkam. Saat itu Ki Sarkam pura-pura tidak tahu. Saat semuanya sedang bingung, tiba-tiba muncul seorang lelaki dari pintu rumahnya Raden Jaya. Ketika Raden Jaya menoleh ke arah pintu, ternyata lelaki itu adalah Duloh. Dia tampak sehat, sambil tersenyum sopan, dia lalu mendekat ke arah Raden Jaya. Raden Jaya mengira kalau Duloh telah pergi. Ki Sarkam benar-benar terkejut saat melihat Duloh muncul. Dia bingung kenapa Duloh masih hidup, padahal jelas tadi malam dia sudah berhasil membunuh pemuda itu. Duloh berkata bahwa baru saja pergi untuk buang air besar di sungai dan meminta maaf karena telah membuat semuanya panik. Ki Sarkam lalu meraba-raba kantongnya dan ternyata keris kecil yang dia curi tadi malam sudah menghilang. Keris itu pindah ke tangannya Duloh. Tanpa bicara sepatah kata, Ki Sarkam lalu pamit dari hadapan Raden Jaya. Wajahnya pucat seperti ketakutan ketika melihat wajah Duloh. Ki Sarkam lalu pergi ke rumah Raden Jaya. Duloh sempat berbincang dengan Raden Jaya dan tidak lama kemudian kembali ke gubuknya. Dia mulai mencangkul sawah dan beraktivitas seperti sedia kala, seperti tidak terjadi hal apapun kepadanya. Saat Duloh sedang sibuk mencangkul di tengah sawah, Ki Sarkam diam-diam menghampiri gubuknya Duloh. Dia memeriksa halaman belakang gubuk itu dan memindahkan tumpukan kayu bakar, lalu menggali tanah tempat di mana Duloh dikubur, dan anehnya jasad itu menghilang. Ki Sarkam berpikir apakah Duloh sekarang sudah menjadi hantu. Diam-diam dia mengintip dari balik pohon pisang. Duloh masih sibuk mencangkul di tengah sawah. Tidak ada yang berbeda dengan penampilannya. Dia masih seperti manusia biasa. Dua kakinya juga masih nampak di tanah.
Ki Sarkam bingung dengan apa yang dilihatnya. Dia pun menghampiri Duloh. Ki Sarkam memanggil Duloh. Lalu Duloh datang menghampirinya sambil menyeka keringatnya. Dia meletakkan cangkul di tengah sawah dan berjalan menghampiri Ki Sarkam. Tanpa basa-basi, Ki Sarkam langsung menampar pipinya Duloh dengan sangat keras. Duloh pun meraung kesakitan. Ki Sarkam bertanya kepada Duloh bagaimana caranya dia bisa hidup lagi. Duloh tidak mengerti apa yang dimaksud Ki Sarkam. Lalu Ki Sarkam menyentuh tubuh Duloh. Pemuda itu benar seperti manusia pada umumnya. Duloh bukanlah hantu. Dia masih bisa merasakan sakit dan tubuhnya juga berkeringat. Ki Sarkam mendesak Duloh agar mau menjawab pertanyaannya. Tapi Duloh tidak mengerti dengan apa yang sedang dibicarakan oleh Ki Sarkam. Lalu dengan perasaan yang sangat kesal, Duloh kembali bekerja. Ki Sarkam masih bingung dengan pemuda itu. Nanti malam dia akan membunuh Duloh lagi dan memastikan bahwa pemuda itu benar-benar tewas. Malam pun tiba. Duloh beristirahat di gubuknya. Seharian dia bekerja, badannya terasa sangat lelah. Dia lalu tidur dengan sangat nyenyak. Tengah malam, lagi-lagi Ki Sarkam mengendap masuk ke dalam gubuknya Duloh. Tanpa ancang-ancang lagi, Ki Sarkam langsung menusukkan golok tepat di dada kirinya Duloh. Duloh sempat berteriak kesakitan dan pada akhirnya dia tewas seketika. Ki Sarkam takut kalau nanti Duloh bangkit lagi. Lalu dia memikul jasad Duloh ke sungai dan langsung menghanyutkannya. Dia juga membersihkan bercak darah yang ada di gubuknya Duloh. Dia juga mencuri keris yang diyakini menjadi sumber kekuatannya Duloh. Keesokan harinya, tetap saja pemuda itu hidup lagi. Ki Sarkam melihatnya sedang mencangkul sawah. Lalu dia berpikir akan mengadukannya kepada Raden Jaya kalau Duloh mempunyai ilmu hitam. Pagi itu juga, Ki Sarkam mendatangi rumah Raden Jaya. Dia bercerita kalau Duloh mempunyai persekutuan dengan setan dan pemuda itu memiliki ilmu hitam yang bisa membawa malapetaka bagi warga kampung. Memang begitulah sifat Ki Sarkam yang suka mengadu domba dan memfitnah orang. Sayangnya Raden Jaya dan Inggit langsung percaya saja dengan apa yang dilakukan Ki Sarkam. Lain halnya dengan Rara. Dia tidak percaya omongan Ki Sarkam. Lalu Duloh dipanggil oleh Raden Jaya dan ditanya soal ilmu hitam. Duloh pun bingung kenapa dia dituduh mempunyai ilmu hitam. Ki Sarkam mendesak Duloh untuk mengaku. Duloh tetap saja mengaku tidak mempunyai ilmu apa-apa karena dia hanya seorang kuli cangkul. Lalu Raden Jaya bertanya kepada Ki Sarkam tentang bukti tuduhannya kepada Duloh. Ki Sarkam merasa bingung bagaimana menjawab pertanyaan Raden Jaya. Lalu dia mengusulkan untuk melukai Duloh. Hal itu untuk membuktikan bahwa luka Duloh akan sembuh dengan cepat. Mengetahui hal itu, Rara tidak menyetujui usulan Ki Sarkam dan berkata kepada bapaknya untuk jangan mau diadu domba. Raden Jaya lebih membenarkan apa yang dikatakan Rara dan menilai bahwa Ki Sarkam tidak mempunyai bukti bahwa Duloh penganut ilmu hitam. Raden Jaya juga tidak akan tega melukai pemuda itu. Lalu dia meminta Duloh untuk bekerja kembali. Ki Sarkam tetap bersikeras untuk membuktikan bahwa Duloh mempunyai ilmu hitam yang sangat membahayakan bagi warga kampung suatu saat nanti. Namun Raden Jaya tetap meyakini bahwa Duloh bersih dari hal-hal seperti itu. Ki Sarkam lalu pergi dengan perasaan yang sangat kesal. Keris yang telah diambilnya tadi malam juga sudah menghilang dan berpindah tangan kepada Duloh. Berkali-kali Ki Sarkam berusaha membuktikan kalau Duloh punya ilmu hitam, tapi selalu gagal. Dia bingung bagaimana lagi caranya agar bisa melenyapkan Duloh. Tahun demi tahun, siapa sangka kalau Rara menyimpan rasa cinta kepada Duloh. Namun jelas bahwa Raden Jaya dan Inggit tidak akan merestui cinta mereka. Apa kata warga nanti kalau putrinya menikah dengan seorang kuli cangkul?
Raden Jaya takut kalau putrinya nekat berbuat yang tidak-tidak, maka dia langsung menikahkan Rara dengan anak juragan kaya asal Lampung. Lelaki itu bernama Sangiang. Dia adalah pemuda yang tampan dan sangat cocok jika bersanding dengan Rara. Mau tidak mau, Rara harus mematuhi keinginan kedua orang tuanya itu, sedangkan nasib Duloh tetap menjadi pencangkul sawah. Raden Jaya menggelar pesta besar. Dia menyembelih 5 ekor kerbau. Pesta pernikahan digelar selama 7 hari 7 malam tanpa henti. Tapi sebenarnya Rara masih ada rasa cinta kepada Duloh. Dia menunggu kehadiran lelaki itu di pesta pernikahannya, tapi Duloh tidak kunjung datang. Rara tidak tahu kalau Duloh memang dilarang datang ke pesta itu oleh Raden Jaya. 1 bulan kemudian, Rara malah semakin cinta kepada Duloh. Dia sudah berusaha untuk melupakan lelaki itu, tapi tidak bisa. Padahal Rara sudah punya suami yang sah. Begitupun dengan Duloh, dia sama sekali tidak bisa melupakan Rara. Tapi apalah daya, tidak bisa berbuat apa-apa. Setiap malam dia hanya bisa meratapi nasibnya yang malang. Berbeda dengan Rara, dia sudah tidak bisa menahan cintanya kepada Duloh. Maka tengah malam saat suaminya sudah tidur, dia mengendap keluar kamar. Malam itu sambil membawa obor, Rara lari ke sawah untuk mendatangi Duloh yang saat itu sedang melamun di depan gubuknya. Dia memeluk Duloh dengan sangat erat. Mereka berciuman dan melakukan hubungan badan di gubuk itu. Mereka tidak menyadari bahwa Ki Sarkam sedang mengintip. Lalu Ki Sarkam lari terburu-buru ke rumah Raden Jaya untuk melaporkan kejadian yang telah dilihatnya. Raden Jaya dan istrinya benar-benar murka mendengar kabar buruk itu. Lalu mereka membangunkan warga kampung untuk mengepung Duloh. Malam itu puluhan warga berbondong-bondong untuk mengepung Duloh. Saat warga tiba di sana, ternyata Duloh dan Rara masih dalam keadaan telanjang bulat. Rara dengan terburu-buru menutupi badannya dengan sehelai kain, sedangkan Duloh tidak sempat memakai pakaiannya. Dia diseret oleh warga dengan keadaan telanjang bulat, lalu dipukuli oleh warga hingga sekarat. Lalu Ki Sarkam menghabisi nyawa pemuda itu dengan menghantamkan batu ke kepala Duloh. Inggit sebenarnya merasa kasihan kepada Duloh, tapi dia tidak mampu berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menyaksikan penderitaan pemuda itu. Ki Sarkam berkata bahwa Duloh ini bisa hidup lagi karena dia punya ilmu hitam. Raden Jaya masih belum percaya akan hal itu. Untuk mencari kebenarannya, jasad Duloh tidak dikuburkan, tapi hanya dibaringkan saja di depan rumah Raden Jaya. Saat itu Rara menangis sejadi-jadinya. Menjelang subuh, warga digegerkan dengan apa yang dilihat mereka. Jasad Duloh hidup kembali. Semua lukanya juga sembuh secara misterius. Seorang dukun yang ada di tempat kejadian berkata bahwa Duloh punya ilmu Pancasona. Dia tidak pernah mempelajari ilmu itu, tapi ilmu itu dia dapatkan secara alami dari nenek moyangnya yang hidup ratusan tahun lalu. Dan hanya Duloh pewaris tunggal ilmu itu. Sebenarnya Duloh sudah meninggal berkali-kali, bahkan saat dia kelaparan di jalan setapak kala itu. Duloh kecil sebenarnya sudah meninggal, tapi dengan adanya ilmu Pancasona, dia berhasil hidup lagi. Duloh juga sudah meninggal saat disiksa Ki Sarkam waktu kecil. Karena Duloh mempunyai ilmu warisan yaitu Pancasona, maka dia tetap hidup. Kebetulan di kampung itu ada seorang dukun yang mengerti tentang ilmu Pancasona. Dukun itu mengusulkan untuk membuang Duloh ke lembah. Di kampung itu memang ada satu lembah yang sangat dalam dan curam. Kalau ada manusia yang masuk ke lembah itu, mungkin tidak akan dapat keluar dari sana. Duloh pun diseret warga menuju lembah mengerikan itu. Sementara Rara hanya bisa menangis sejadi-jadinya. Dia memohon kepada bapaknya agar Duloh tidak dibuang ke lembah. Tapi Raden Jaya sudah gelap hati. Dia akan tetap membuang Duloh ke lembah itu. Sebelum dibuang ke lembah, Raden Jaya menyuruh warga untuk membungkus Duloh dengan kain putih dan mengikat seluruh tubuhnya agar Duloh tidak bisa berkutik.
Selain itu, si dukun juga menancapkan keris panjang ke perut Duloh. Keris itu bukanlah keris sembarangan. Orang yang mempunyai ilmu pancasona tidak akan bisa berkutik selama keris itu menancap di perutnya. Sesampainya di bibir lembah, mereka langsung melemparkan Duloh ke dalam lembah itu. Tidak berselang lama setelah Duloh dilemparkan, entah apa yang dipikirkan Rara, dia malah menjatuhkan dirinya sendiri ke dalam lembah itu. Dia ingin mati bersama kekasih hatinya. Semua orang berteriak memanggil Rara, tapi dia sudah tidak bisa diselamatkan hingga akhirnya lembah itu dinamakan Lembah Rara. Duloh juga tidak pernah terlihat lagi di perkampungan. Dia terjebak di dalam lembah tersebut bersama jasadnya Rara. Bertahun-tahun kemudian keluarga Raden Jaya sudah meninggal semua. Kampung itu juga sudah berganti generasi. Lembah Rara yang dulu menjadi tempat pembuangan Duloh semakin hari semakin dangkal karena kian tertimbun tanah. Suatu hari ada lelaki parubaya yang turun ke lembah itu untuk mencari rumput. Dia harus memberi makan kambing-kambingnya. Dia melihat di dasar lembah ada tumbuhan dan rumput liar di sana. Awalnya dia tidak melihat keanehan apapun, namun tidak lama kemudian melihat erangan seseorang. Lelaki itu kaget, napasnya terengah-engah. Dia penasaran akan suara itu, dia pun mendekati sumber suara. Suaranya seperti ada di dalam tanah. Secara terburu-buru, dia menggali tanah itu dan untungnya tidak terlalu dalam. Setelah berhasil menggali tanah itu, dia melihat sosok manusia yang dibungkus menggunakan kain putih. Bukan hanya itu saja, lelaki itu juga melihat ada keris yang tertancap di tubuh manusia itu. Lelaki parubaya itu menyangka kalau sosok lelaki itu adalah korban pembunuhan yang masih bertahan hidup. Dia malah mencabut keris yang menancap di tubuh Duloh. Seketika Duloh terbang ke langit sambil tertawa terbahak-bahak. Duloh sudah bukan lagi manusia. Tubuhnya dipenuhi oleh energi makhluk gaib yang jahat. Dia pun gentayangan dan masih menggunakan kain putih itu. Duloh menghantui warga kampung dan sejak saat itu dikenal sebagai hantu bernama Pocong. Biasanya warga menelan beras yang telah dibacakan mantra agar terhindar dari gangguan pocong. Baiklah, itu tadi cerita tentang kisah nyata Pocong Duloh. Cerita versi Duloh ini merupakan cerita yang paling terkenal di antara kisah pocong yang lainnya. Sekian podcast kali ini, saya Yuansyah Afandi undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya.